Hai semuanya, kembali lagi di channel Ali Firmansyah. Silakan like, comment, and subscribe jika kalian suka dengan video yang saya buat. Saat ini, saya akan membahas tentang sampah plastik. Oke, lanjut. Sampah plastik ini selalu ada di sekitar kita. Bahkan saat ini, selain HP di tangan kita, ada benda yang sama eratnya dalam hidup kita, ialah plastik. Suatu yang ringan, kuat, dan praktis yang digemari banyak orang. Tapi karena kita, sampah plastik berada di sungai, di kali, bahkan di samudra juga ada. Padahal plastik ini adalah suatu bahan yang sangat berbahaya. Oke, lanjut. Seberapa banyaknya sampah plastik? Karena susah dihitung jumlah plastiknya, jadi tiap tahunan ada ratusan sampah plastik atau jutaan sampah plastik yang diproduksi, yaitu 275 juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton plastik yang ada di lautan pastinya. Itu baru di lautan, belum di sekitar kita. Dengan begitu, plastik lebih dominan daripada penghuni lautan itu sendiri. Ngeri bukan? Oke, seberapa bahayanya sampah plastik? Kalian tahu mikro sampah plastik? Yaitu sampah plastik yang sudah menjadi kecil-kecil, yang menjadi masalah dalam kesehatan kita ini. Bayangkan saja jika sampah plastik yang kecil-kecil itu dimakan oleh makhluk hidup yang kita konsumsi saat ini. Contohnya seperti ikan yang memakan plastik, lalu ikan itu ditangkap oleh nelayan dan dijual dan dibeli kita untuk dimasak dan dimakan dengan santapan yang begitu nikmat, padahal kita tidak tahu kalau ikan itu mengandung plastik yang dia makan sebelumnya di lautan. Tentu dengerin itu aja sudah bikin ngeri untuk kita. Apalagi jika kiamat ditimbun plastik, tak terdengar keren sama sekali. Jadi berhentilah sekarang karena sampah itu juga berdampak pada makhluk hidup yang lainnya. Lanjut, di sini ada komposisi sampah plastik di Indonesia sekitar 15% dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan. Bayangkan saja sekarang Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai sampah plastik terbanyak. Timbulan sampah plastik ini 10-15% dapat didaur ulang dan 60-70% hanya ditampung di tempat pembuangan akhir. 15-30% belum terkelola, dan 15-30% lagi sampah plastik yang belum terkelola hanya terbuang terbengkalai di suatu tempat, terutama ke sungai, danau, pantai, dan lautan. Lanjut, masa penguraian sampah. Di sini kita lihat bahwa penguraian sampah paling lama adalah sampah plastik. Kantong plastik saja sudah mencapai 10-20 tahun. Plastik itu sendiri ada 50-100 tahun, dan botol plastik itu sampai 450 tahun. Bayangkan mereka mengambang-ambang di lautan luas sana sampai cucu-cucu kita bisa melihatnya juga. Lanjut, akibat sampah yang tidak terkelola, yaitu menimbulkan berbagai macam penyakit, mengakibatkan pencemaran lingkungan. Bagaimana tidak, kita dilihat dari gambar lingkungan yang saya ambil ini aja, ini adalah suatu pencemaran yang air yang sangat terlihat jelas. Lalu mengakibatkan banjir. Ya jelas, timbunan sampah ini membuat aliran air di selokan kita menjadi terhambat dan menyebabkan air meluap, sehingga menyebabkan kebanjiran di lingkungan-lingkungan tertentu. Jadi jangan salahkan pemerintah, karena banjir itu sulit teratasi. Mulailah dari diri kita sendiri untuk mengatasi banjir tersebut. Lalu ada TPA penuh yang mengakibatkan longsor dan korban jiwa. Kalau ini bagi kalian yang rumah-rumahnya dekat TPA, lalu tempat itu penuh dengan sampah plastik, cobalah kalian daur ulang, karena itu akan mengurangi sampah-sampah yang ada di tempat pembuangan akhir tersebut. Lalu ada pemanasan global akibat gas metan dari sampah tersebut. Nah, ini yang menyebabkan udara juga terkontaminasi oleh sampah-sampah yang ada di sekitar kita.
Lanjut. Oke, selanjutnya dampak sampah terhadap kesehatan manusia. Dampak-dampaknya itu terdiri dari sampah rumah tangga, sampah plastik, dan sampah medis. Melalui penyebaran udara, air, tanah, pangan, atau makanan yang mengakibatkan bau, kulit terbakar. Keracunan untuk bau ini sendiri biasanya penyebarannya lewat udara dan itu terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah plastik. Lalu kulit terbakar dan keracunan ini kemungkinan disebabkan oleh sampah medis ataupun sampah rumah tangga. Kalau keracunan kemungkinan terbesar dari sampah plastik dan medis juga sih. Lalu ada gangguan terhadap diri kita sendiri, yaitu paru-paru, liver, ginjal, sistem syaraf, dan kulit. Dan gangguan terhadap janin dan bayi. Untuk ibu yang sedang mengandung ataupun hamil, tolong dijaga makanannya karena sampah-sampah ini dicemari oleh lewat makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu itu sendiri. Lanjut, upaya pengolahan atau pengamanan sampah, yaitu melakukan 3R, reduce, recycle, dan reuse. Reduce yaitu mengurangi timbulan sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan. Reuse, pemanfaatan kembali, yaitu memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuknya. Yang terakhir ada recycle, mendaur ulang, yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru. Ini adalah bagaimana upaya kita mengolah sampah-sampah, terutama sampah plastik yang sulit diuraikan di alam ataupun di kehidupan kita sendiri. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat sebuah celengan dari sampah plastik. Ini bahan-bahannya ya toples bekas atau ya apa aja, yang penting toples, bisa buat jadi celengan. Terus ada penggaris berapa senti aja terserah, ini saya gunain 30 senti. Terus spidol buat ngukur, sama cutter ya, sama cutter, hati-hati tajam. Yang pertama adalah kita ukur koin terbesar adalah 500 rupiah, jadi kita ukur pakai uang 500. Di sini ukurannya uang 500 2 cm, tapi kita bikin 3 cm lah. Terus kita ukur di sini 3 cm. Kita buat kotak seperti ini teman-teman. Nah, setelah kayak gini kita cutter, hati-hati karena cutter sekarang saya tajam. Karena ini bahaya, saya jeda bentar ya teman-teman untuk videonya. Nah, ini untuk hasil yang sudah di cutter. Kurang rapi sih karena tebal juga ditutup, tapi nggak apa-apa, kita coba masukkan uang celengannya pas ya. Jadi seperti ini cara membuatnya. Semoga kalian bisa memanfaatkan barang plastik di rumah kalian. Upaya yang perlu dilakukan masyarakat, yaitu penggunaan bahan yang ramah lingkungan, memilah sampah plastik dan menggunakan kembali sampah plastik yang masih bisa dipakai. Lalu, mengolah sampah dengan bijak dengan cara memisahkan antara sampah basah dan kering, yaitu sampah organik dan anorganik. Nah, peran masyarakat dalam penggunaan plastik. Mulai mengurangi penggunaan plastik
Contoh simpelnya saja, jika kalian belanja di suatu supermarket, bawalah tas belanja kalian sendiri dari rumah yang terbuat dari kain atau bahan-bahan yang bisa digunakan kembali. Lalu menggunakan kertas atau tas biasanya ketika sedang belanja. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang. Lalu plastik yang dibuang dapat didaur ulang dan dijadikan atau dibuat sebagai tas. Jangan membuang sampah plastik dan sampah-sampah lainnya secara sembarangan, terutama di tempat-tempat pembuangan air, karena air itu adalah penting untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu jangan membakar sampah plastik secara sembarangan, baik di lingkungan terbuka maupun tertutup. Selain dapat menyebabkan kebakaran, kalian juga mencemari lingkungan udara sekitar kalian dengan membakar sampah tersebut. Karena sampah ini, terutama sampah plastik ini, mengandung gas-gas yang berbahaya bagi tubuh kalian. Baik, kesimpulannya, kita tinggal milih mau hidup dengan sehat dan berupaya mengurangi sampah-sampah plastik atau menunggu waktu sampai seluruh permukaan bumi tertutupi oleh si plastik ini. Jadi, mulailah peduli terhadap lingkungan kita, buanglah sampah pada tempatnya, dan janganlah mencemari lingkungan-lingkungan kita dengan sampah-sampah yang kita buang setiap harinya. Sekian dan terima kasih.